Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1741 Kemarahan Kaisar Xiao. Mengikuti dua dekrit yang dikeluarkan oleh Kaisar Xiao, semua alkemis di seluruh kerajaan Shenwu, apakah mereka sedang mundur atau mereka yang menyempurnakan alkimia, semuanya keluar dari kediaman mereka dan menuju ke kota kekaisaran. Istana Pangeran Chu mengumpulkan 100.000 pasukan dalam sekejap dan memasuki kota kekaisaran dengan cara yang perkasa. Chu Jiangliu secara pribadi mengenakan jubah perangnya, berdiri di depan formasi, dan tiba di luar istana Kaisar Xiao. Rumah Tuan Kekaisaran, kediaman Sang Lang. Tuan Nasional, pernahkah Anda mendengarnya? Kaisar Xiao tiba-tiba mengirimkan keputusan agar semua dokter dan alkemis memasuki istana, dan dia baru saja menerima kabar dari istana Pangeran Chu bahwa Pangeran Chu secara pribadi membentuk formasi dan memimpin pasukan sebanyak 100.000 orang. Ke dalam istana, di rumah Tuan Kekaisaran, beberapa menteri yang relatif dekat dengan Sang Lang berkumpul dan memandang Sang Lang dengan keraguan di wajah mereka. Ketika Sang Lang mendengar ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian matanya meredup, mengapa Kaisar Xiao tiba-tiba mengirim begitu banyak dokter dan alkemis ke istana, dan juga meminta Pangeran Chu untuk mengirimkan 100.000 pasukan keluarga Chu ke istana. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi di kota kekaisaran? Sang Lang bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Seorang menteri bertanya, Tuan-tuan kekaisaran, setelah dua dekrit Kaisar Xiao dikeluarkan, sesuatu yang besar pasti telah terjadi di kota kekaisaran. Bukankah Yang Mulia Kaisar Xiao mengirimkan dekrit agar Anda pergi ke kota kekaisaran, tetapi baru saja mengirim Pangeran Chu untuk pergi? Sang Ketika Lang mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat tidak senang. Menteri lain juga berkata, Tuan-tuan kekaisaran, masuk akal bahwa sekarang kita baru saja tiba di Lingnan, jika sesuatu terjadi di kota kekaisaran, dan ini bukan perang, Yang Mulia Kaisar Xiao harus datang kepada Anda untuk berdiskusi sebagai sesegera mungkin. Kenapa? Bagaimana kalau mengirim Chu Jiangliu ke sana? Wajah Sang Lang menjadi lebih dingin, dan dia berkata dengan cara yang aneh, Chu Jiangliu adalah orang kepercayaan Yang Mulia Kaisar Xiao, dan selama periode penyerangan dinasti Feiyun, Pangeran Chu bahkan lebih dia telah memberikan kontribusi besar, dan Yang Mulia Kaisar Xiao secara alami lebih percaya padanya. Tentu saja saya tidak mengharapkannya. Tetapi Anda benar, karena sesuatu terjadi di kekaisaran kota, maka Yang Mulia Kaisar Xiao harus datang untuk membahasnya sesegera mungkin. Karena Yang Mulia Kaisar Xiao tidak datang menemui saya, sepertinya saya hanya bisa pergi ke sana secara langsung. Kalau tidak, saya khawatir tidak akan ada tempat bagiku, Sang Lang, di negara Shenwu ini. Sang Lang berkata dengan dingin. Setelah itu, Sang Lang berdandan dan langsung menuju istana. Ketika Sang Lang keluar dari istana Kaisar Xiao, dia melihat bahwa tempat ini telah seluruhnya dikelilingi oleh aliran sungai Chu, begitu derasnya sehingga tidak seorang pun, apalagi seekor lalat, dapat terbang masuk. Sang Lang menyipitkan matanya dan terus berjalan ke depan. Tuan-tuan kekaisaran, mohon tetap di sini. Pada saat ini, seorang kapten dari pasukan keluarga Chu melangkah maju dan berdiri di depan Sang Lang. Sang Lang terkekeh dan berkata, terima kasih atas kerja keras Anda, Jenderal. Saya ingin meminta sesuatu agar Anda menemui Kaisar Xiao, jadi saya ingin meminta Anda para jenderal untuk memberi jalan. Kapten bertanya, apakah pengajar kekaisaran punya permintaan untuk memanggil Yang Mulia Kaisar Xiao? Jika demikian, pengajar kekaisaran tidak berniat memanggil Anda, jadi silakan kembali. Kami di sini di bawah perintah Anda. Yang Mulia telah memerintahkan agar siapapun yang masuk tanpa izin akan dibunuh. Kata Sang Lang dengan dingin, saya ada hubungannya dengan Yang Mulia. Ini adalah masalah besar hidup dan mati bagi kerajaan Shenwu. Jika Anda menghentikan saya dan Yang Mulia Kaisar Xiao mengetahuinya, kejahatan apa yang akan Anda lakukan? Aku terlalu malas untuk memberimu omong kosong. Karena kamu tidak dapat membuat keputusan, biarkan Pangeran Chu datang dan berbicara denganku. Kapten berkata, kalau begitu tolong tunggu di sini, Tuan Kekaisaran. Pangeran Chu telah pergi untuk menyiapkan pertahanan. Setelah mendengar ini, Sang Lang berkata dengan wajah tidak senang, kamu ingin aku menunggu di sini. Kamu orang yang sangat kecil. Kapten, kamu berani memintaku menunggu di sini. Wajah kapten itu bahkan lebih dingin daripada wajah Sang Lang, dan dia berkata, bahkan jika Anda adalah putri Chu dan saudara perempuan yang mulia, Anda masih harus menunggu saya hari ini. Kamu. Sang Lang menunjuk ke arah kapten dengan marah, tampak sangat marah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, sebuah suara agung datang. Kapten mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, saya telah bertemu Raja Chu. Chu Jiangliu berjalan dengan kecepatan seperti siput, melirik ke arah Sang Lang, dan berkata, Tuan-tuan kekaisaran, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke istana Kaisar Xiao saat ini. Ada apa? Apakah kamu tidak tahu peraturan Kaisar Xiao? Tidak ada laki-laki yang diizinkan masuk dalam jarak 100 mil dari istana Kaisar Xiao.
Siapapun yang tidak mematuhi perintah harus dipenggal, termasuk ketiganya klan. Sanglang terkekeh, Pangeran Chu, saya datang ke sini untuk menemui Kaisar Xiao jika Anda ingin berbicara. Tetapi tentara Anda terlalu kasar. Itu masih yang saya katakan di aula. Chu Jiangliu dapat menjaga kedamaiannya, tetapi saya tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan bawahannya. Orang-orang. Chu Jiangliu berkata dengan dingin, apakah pengajar kekaisaran memiliki niat untuk memanggil Kaisar Xiao? Sanglang berkata, tidak. Chu Jiangliu berkata, kalau begitu tolong tanyakan pada Imperial Preceptor untuk kembali. Tidak menurut dekret, tidak ada yang bisa masuk. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari istana Kaisar Xiao, di mana Sungai Chu. Mengapa belum datang? Boom! Suara gemuruh, seperti kekuatan surga, datang dari istana, mengguncang segala arah. Pada saat ini, ketika ratusan ribu pasukan keluarga Chu di luar istana mendengar raungan ini, mereka semua gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam istana dengan ketakutan. Sanglang dan Chu Jiangliu juga sedikit terkejut, melihat ke arah istana dengan heran. Sanglang berkata dengan mata dingin, ini adalah suara Kaisar Xiao. Apa yang terjadi sehingga membuat Kaisar Xiao sangat marah? Pada saat ini, seorang Kasim bergegas dan berlutut di depan Chu Jiangliu, gemetar. Dia berkata dengan suara panjang, Pangeran Chu, Yang Mulia Kaisar Xiao telah memanggil Anda segera. Silakan datang dengan cepat. Oke, saya akan segera pergi. Chu Jiangliu berjalan ke depan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setelah mengambil beberapa langkah, kepalanya berkata tanpa menjawab, Tuan-tuan Kekaisaran, Anda juga telah melihat bahwa Yang Mulia Kaisar Xiao sangat marah. Jika Anda tidak takut mati, datang saja dan coba. Tuan-tuan istana memiliki posisi dan otoritas yang tinggi, bahkan jika keputusan Yang Mulia Kaisar Xiao adalah bahwa bahkan pasukan keluarga Chu kita tidak berani melakukan apapun terhadap pengajar kekaisaran, tetapi jika pengajar kekaisaran benar-benar menyinggung Kaisar Xiao, ya, saya khawatir pengajar kekaisaran memiliki 9 nyawa, yang tidak cukup untuk Kaisar Xiao akan membunuhnya, kan? Setelah mengatakan itu, Chu Jiangliu berjalan lurus, dan pasukan keluarga Chu mengepungnya lagi, menghentikan Sanglang untuk bergerak maju. Chu Jiangliu berjalan melewati lapisan pertahanan tentara keluarga Chu dan berjalan ke istana. Dia melihat ada ribuan alkemis dan dokter di istana sekarang, dengan ekspresi suram di wajah mereka. Dan Kaisar Xiao berdiri di istana dengan ekspresi marah di wajahnya penuh kekejaman. Kaisar Xiao. Chu Jiangliu berjalan mendekat dan memberi hormat dengan tangan di tangan. Bai Xiao melirik Chu Jiangliu dan tidak berkata apa-apa. Chu Jiangliu juga berdiri di samping Bai Xiao dengan sadar tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Tidak lama kemudian, seorang dokter keluar dari aula dalam dan berkata kepada Kaisar Xiao, Yang Mulia, budak tua ini tidak kompeten dan tidak dapat menghilangkan racun pada orang ini. Ketika Bai Xiao mendengar ini, kemarahan di wajahnya menjadi semakin besar. Lebih kuat, dan bahkan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Dia tampak marah dan berkata dengan suara dingin, seret dia keluar dan bunuh dia. Dokter sangat ketakutan hingga kakinya melemah, dan dia segera berlutut dan berteriak dengan gemetar, Kaisar Xiao, harap tenang. Kaisar Xiao, harap tenang. Kemudian dua orang lagi seorang tentara dari pasukan keluarga Chu masuk, menyeret dokter keluar dari istana, dan memenggal kepalanya dengan pisau. Chu Jiangliu mendongak saat ini dan menemukan ada ratusan mayat tergeletak di genangan darah di luar istana. Bab 1742 racun ini. Tidak ada obatnya. Setelah dokter terbunuh, ekspresi Chu Jiangliu tidak berubah sama sekali. Bai Xiao berkata pada saat ini, Pangeran Chu juga telah tiba, jadi aku akan memberitahumu lagi bahwa racun ini disebut kutukan orang mati. Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Aku ingin untuk mengetahui semua informasi tentang kematian. Segala sesuatu tentang mantra spiritual dan metode penawar racun. Mungkin Anda ada di sini, dan Kaisar ini ada di sini, dan Anda terikat. Saya akan memberi Anda waktu untuk kembali dan membaca buku kedokteran. Chu Jiangliu, kamu atur 100 tentara keluarga Chu untuk semua dokter dan alkemis yang hadir. Lindungi mereka sepanjang jalan. Jika mereka membutuhkannya, beri mereka pukulan. Tetapi jika mereka berani keluar dan berbicara omong kosong, atau ingin melarikan diri, tidak perlu melaporkan mereka, mereka semua akan dibunuh. Kaisar Xiao berkata dengan dingin. Chu Jiangliu menjawab, iya. Lebih dari 1000 dokter di istana ketakutan dan panik. Beberapa dokter bahkan mengeluarkan banyak keringat di wajah mereka dan tidak bisa menahan gemetar. Segera, para dokter dan alkemis ini meninggalkan istana satu demi satu. Di bawah pengaturan Chu Jiangliu, masing-masing dari mereka kembali ke kediamannya bersama 100 pasukan keluarga Chu dan mulai membaca buku kedokteran. Setelah membuat pengaturan, Chu Jiangliu kembali ke istana, mendatangi Kaisar Xiao, dan berkata, Putri tua,
saya telah membuat pengaturan dan menyampaikan perintah. Pada saat ini, di istana, kecuali Bai Xiao dan Chu Jiangliu, di luar, gedung sudah kosong. Setelah mendengar bahwa Chu Jiangliu telah membuat pengaturan, wajah Bai Xiao menunjukkan sedikit pucat dan ketidakberdayaan. Chu Jiangliu bertanya, Putri Penatua, apa yang terjadi? Bai Xiao berkata, Jiangliu, masuklah dan lihat sendiri. Aku, Chu Jiangliu tertegun dan segera berjalan menuju aula dalam. Dia melihat seorang yang lemah pria berbaju putih berbaring di tempat tidur milik Bai Xiao. Ketika dia melihat pria ini, dia langsung berseru, Pangeran Pedang. Lin Bai mendengar suara itu, melirik sedikit ke samping, tersenyum dan berkata, Chu Jiangliu, sudah lama tidak bertemu. Chu Jiangliu berjalan mendekat dengan wajah penuh kegembiraan, dan berkata dengan terkejut, Pangeran Pedang, bagaimana bisa kamu? Ketika Chu Jiangliu berjalan mendekat, dia bisa dengan jelas merasakan kegembiraan yang datang dari tubuh Lin Bai. Dengan perasaan itu kematian dan kelemahan, Chu Jiangliu juga menemukan bahwa Lin Bai telah diracun. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku belum akan mati. Chu Jiangliu berkata, apakah itu kutukan kematian yang dikatakan putri tertua? Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa saat, Chu Jiangliu keluar dari istana Bai Xiao dan segera lari keluar kota kekaisaran. Di luar istana, Sang Lang belum pergi. Ketika dia melihat Chu Jiangliu berjalan keluar dengan ekspresi dingin dan serius, dia segera melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan berkata, Pangeran Chu, kamu keluar terburu-buru lagi. Apakah kamu dimarahi oleh Kaisar Xiao? Haha, Sang Lang tertawa sinis. Chu Jiangliu berjalan cepat, meraih keras Sang Lang, dan mengangkat Sang Lang langsung dari tanah. Dia sangat ketakutan sehingga wajah Sang Lang dengan cepat menjadi pucat. Chu Jiangliu, apa yang ingin kamu lakukan? Mata Sang Lang membelalak ketakutan melihat aura pembunuh di tubuh Chu Jiangliu, dan dia berkata dengan ngeri, saya adalah pembimbing nasional yang dicium oleh Yang Mulia Kaisar Xiao. Anda mentraktir saya seperti ini, apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda mencari kematian? Chu Jiangliu berkata dengan dingin, Sang Lang, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan saya. Percaya atau tidak, bahkan jika saya membunuh Anda, Yang Mulia Kaisar Xiao hanya akan menghukumku. Kamu, di mata Kaisar Xiao, hidupmu tidak layak disebut sama sekali. Jangan berpikir bahwa dengan persetujuan Kaisar Xiao, kamu bisa menjadi pelanggar hukum. Biarkan aku memberitahumu, sekali lagi, sebagai menteri, kamu harus punya kemampuan untuk menjadi menteri. Poin. Chu Jiangliu melemparkan Sang Lang dengan ganas dan memukulnya sejauh 100 meter. Setelah itu, Chu Jiangliu bahkan tidak melihat ke arah Sang Lang dan berjalan langsung ke rumah Pangeran Chu. Kembali ke rumah Pangeran Chu, Chu Jiangliu segera memanggil semua dokter militer di pasukan keluarga Chu. Raja Chu, saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu ingin memanggil kami. Sekelompok dokter militer bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Jiangliu berkata dengan dingin, saya ingin tahu dalam 3 hari apa itu kutukan jiwa mati, jenis racun apa itu, dan apa solusinya. Kalian semua adalah pahlawan yang mengikuti pasukan keluarga Chu di utara dan selatan. Saya harap bisakah Anda melakukan yang terbaik untuk menemukan cara membuka kutukan kematian untuk saya. Seorang dokter bertanya, apakah kutukan kematian adalah jenis racun aneh yang disebarkan dari rumah sakit kekaisaran hari ini? Chu Jiangliu mengangguk sedikit. Segera, seluruh kerajaan Shenwu berada dalam keadaan kacau, karena banyak prajurit yang mencari informasi tentang kutukan necromancer dan cara mendetoksifikasinya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. 3 hari kemudian, semua dokter dan alkemis dari rumah sakit kekaisaran datang ke istana di bawah sandera tentara keluarga Chu, dan Chu Jiangliu juga membawa dokter militer dari tentara keluarga Chu. Kaisar Xiao duduk di kursi naga dan bertanya, 3 hari telah berlalu. Sudahkah Anda memeriksa kutukan kematian dengan jelas? Seorang dokter mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, dalam 3 hari, kami telah terperosok di tanah Lingdong. Kami telah mencari semua racun aneh di Ling, dan bahkan di tanah di selatan Ling. Kami memang telah menemukan beberapa petunjuk tentang kutukan ahli nujum. Kaisar Xiao bertanya, katakan padaku. Dokter berkata, kutukan ahli nujum muncul untuk pertama kalinya. Pada dinasti Su 500 tahun yang lalu, putra mahkota dinasti Su diracun. 3 bulan kemudian, daging dan darahnya membusuk menjadi tumpukan tulang. Kemudian, Menara Tianbao keluar untuk selidiki dan temukan bahwa orang ini telah meninggal. Kutukan spiritual adalah rahasia seni bela diri Su Wei, pangeran ke-9 dinasti Su pada saat itu. Dengan kata lain, Su Wei menggunakan kutukan necromancy untuk membunuh pangeran dinasti Su pada waktu itu dan mengambil posisi kaisar. Setelah itu, Su Wei bahkan menggunakan kutukan necromantik untuk membunuh banyak pejuang kuat di tanah Lingnan. Setelah terkena kutukan necromantik, para pejuang ini mencari penawar di banyak tempat,
tapi tanpa kecuali, mereka semua berubah menjadi tulang dan mati. Sejauh ini, tidak ada prajurit yang bisa selamat dari kutukan kematian. Chu Jiangliu berdiri di samping dan mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi sedikit dingin. Wajah Bai Xiao menjadi dingin dan dia bergumam, Dinasti Su. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melakukan detoksifikasi? Kaisar Xiao bertanya kepada dokter. Dokter berkata tanpa daya, Yang Mulia Kaisar Xiao, mohon maafkan saya atas ketidakmampuan Anda. Racun ini, tidak ada obatnya. Kaisar Xiao tampak lelah, meletakkan dahinya dengan satu tangan, dan berkata dengan tatapan tak berdaya, oke, semuanya, silakan minggir. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Kaisar Xiao langsung kembali ke istana. Chu Jiangliu berjalan sedikit lebih lambat dan berkata, rekan-rekan dokter dan alkemis, meskipun Kaisar Xiao memintamu untuk mundur, dia tidak menyuruhmu untuk menyerah mencari penawar kutukan orang mati. Rekan-rekan, dokter, silakan mundur. Belajar lebih banyak dengan sang alkemis, dan yang terbaik adalah menemukan penawarnya sesegera mungkin. Chu, saya sangat berterima kasih. Chu Jiangliu berjalan di atas aula utama dan memberi hormat dengan kepalan tangan yang serius. Sama-sama, Pangeran Chu. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan kembali dan mencari buku medis segera. Saya tidak percaya ada racun yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini. Semua dokter di tempat berkata. Chu Jiangliu mengangguk sedikit dan berjalan menuju istana Kaisar Xiao. Namun, ketika Chu Jiangliu tiba di istana Kaisar Xiao, dia tidak masuk. Sebaliknya, dia berdiri di luar istana dan tidak mengganggu Kaisar Xiao dan Lin Bai. Bab 1743 Badai akan datang. Lin Bai sangat lemah sehingga dia terbaring di tempat tidur, memikirkan cara menghilangkan kutukan kematian. Saat ini, Bai Xiao masuk. Kamu sibuk akhir-akhir ini, tapi apakah kamu sudah menemukan caranya? Lin Bai berkata sambil terkekeh. Bai Xiao berkata sambil tersenyum, tentu saja, kerajaan Shenwu bukan lagi negara kecil di Lingdong. Wilayah kerajaan Shenwu lebih besar dari kekaisaran Qinglong. Ada banyak orang yang cakap dan orang asing di wilayah tersebut. Jika Anda mau untuk mengatasi masalah ini, sangat mudah untuk menghilangkan racun dari tubuhmu. Bai Xiao datang ke tempat tidur dan duduk, tersenyum. Dengan mengatakan ini, Bai Xiao jelas berusaha menghibur Lin Bai, dia baru saja mengetahui dari Istana Emas dan dari mulut para dokter kekaisaran bahwa racun kutukan nekromantik tidak ada obatnya. Tapi tidak mungkin dia bisa memberitahu Lin Bai bahwa tidak ada obat untuk racun ini. Lin Bai terkekeh dan berkata, Xiao, tahukah kamu? Aku sangat mengenalmu. Saat kamu berbicara, aku akan tahu apakah kamu berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Oke, tidak perlu menghiburku. Hidup dan mati ditentukan oleh nasib dan kekayaan. Bagi orang seperti saya, tangan saya penuh darah dan membunuh banyak orang. Karena saya bisa membunuh orang, orang lain juga bisa membunuh saya. Saya sudah bersiap untuk hari seperti itu. Lin Bai berkata sambil terkekeh. Ketika Bai Xiao mendengar ini, dia akhirnya tidak bisa menahan air mata di matanya, menurunkan wajahnya, dan berkata, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kamu bilang kamu telah menggunakan kekuatan raksasa untuk menekan sebagian besar kekuatan kutukan kematian. Selama kamu tidak bertarung dengan orang lain dan tidak menggunakan kekuatan spiritualmu, kekuatan-kekuatan Titan akan selalu menekan kekuatan kutukan kematian. Kamu masih bisa hidup selama setengah tahun, atau bahkan lebih lama. Bahkan jika tidak ada yang bisa membuka kuncimu. Di Lingnan, aku akan membawamu ke Dongzu untuk menyembuhkan racun di tubuhmu. Jika kamu tidak dapat menemukannya di Dongzu, kita akan pergi ke Kerajaan Suci Pusat. Saya tidak percaya bahwa di dunia yang begitu luas dan dunia seni bela diri yang penuh keajaiban, tidak ada seorang dokter pun yang dapat menyembuhkan racun ini. Bai Xiao berkata dengan tegas dengan suara dingin. Ngomong-ngomong, menelan jiwa pedang tidak bisa menghilangkan racun ini. Bai Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Tidak hanya tidak bisa menghilangkan kutukan jiwa mati, tetapi menelan jiwa pedang juga dapat memurnikan kutukan jiwa mati menjadi racun lain yang lebih kuat. Racun selalu menjadi musuh. Menelan jiwa pedang. Lin mata Bai tertunduk. Ketika Lin Bai bertemu Ling Tianzi ketika dia berada di Sekte Lingjian, Ling Tianzi berulang kali mengatakan kepada Lin Bai untuk tidak menggunakan jiwa pedang pemakan untuk menelan benda beracun. Pada saat itu, Lin Bai juga mengetahui bahwa musuh yang melahap jiwa pedang adalah racun. Seperti kata pepatah, Anda akan menuai apa yang Anda tabur, melahap kekuatan spiritual dapat meningkatkan budidaya Lin Bai, dan melahap racun juga dapat meracuni Lin Bai. Kutukan penguburan dewa dari klan dewa raksasa didasarkan pada prinsip ini. Kutukan penguburan dewa adalah metode yang ditemukan oleh klan dewa raksasa untuk menghadapi klan Tian-Tian. Dengan kata lain, kutukan penguburan dewa adalah sejenis racun. Jika orang-orang klan Tian-Tian dengan paksa menelannya,
dia akan dibunuh oleh kutukan penguburan dewa. Dan jika tidak ditelan, kutukan penguburan dewa akan memunculkan darah iblis untuk memburu klan pemakan langit. Jangan khawatir, aku di sini untuk segalanya. Bai Xiao memegang tangan Lin Bai dan berkata, bahkan pada akhirnya, aku tidak dapat membantumu menghilangkan racun kutukan kematian. Aku akan membantumu, musuhmu. Kamu membunuh. Aku akan membantumu menghancurkan kekaisaran Qinglong. Aku akan membantumu menemukan orang tuamu. Bai Xiao berkata dengan tegas. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata tanpa komitmen, ini seperti mengucapkan selamat tinggal padaku. Jangan mengatakan hal-hal bodoh. Aku menggunakan kekuatan dewa raksasa untuk menekan kekuatan kutukan necromantik. Selama aku tidak melakukannya atau gunakan kekuatan spiritualku, aku akan hidup setidaknya setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, saya pasti akan menemukan cara untuk membuka kutukan kematian. Lin Bai berkata sambil tersenyum tenang. Oke, aku akan menemanimu, kata Bai Xiao. Lin Bai mengangguk dalam diam. Selanjutnya, Chu Jiangliu datang mengunjungi Lin Bai berkali-kali, tetapi setiap kali dia melihat Lin Bai, Chu Jiangliu, seorang pria tangguh, tidak bisa menahan tangis. Sebulan telah berlalu. Di atas istana emas kerajaan Shenwu, terdapat banyak pejabat sipil dan militer. Apa? Bukankah Kaisar Xiao datang lagi hari ini? Sudah 1,5 bulan, dan Kaisar Xiao belum muncul. Bukan hanya Kaisar Xiao yang tidak datang, bahkan Pangeran Chu pun juga tidak datang. Tidak datang. Tuan Kekaisaran, Anda adalah orang kepercayaan Kaisar Xiao. Tahukah Anda apa yang sedang dilakukan Kaisar Xiao? Semua pejabat sipil dan militer bertanya pada saat ini. Sang Lang tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Namun Sang Lang tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di istana, yang membuat Kaisar Xiao, seorang kaisar yang bertekad untuk menyatukan dunia, tidak mau pergi ke pengadilan. Di halaman belakang istana, di taman. Bai Xiao melepas jubah kekaisarannya dan mengenakan gaun putih, dia mendukung Lin Bai dan berjalan di taman. Yang mulia, Pangeran Chu ada di luar meminta audiensi. Pada saat ini, seorang kasih mendatangi Bai Xiao dan berteriak. Lin Bai duduk di bangku batu di taman dan berkata sambil tersenyum, silakan. Chu Jiangliu akan mendatangimu sekarang. Pasti ada sesuatu yang penting. Jangan khawatirkan aku. Aku akan menunggumu di sini saja. Oke, aku akan segera kembali. Bai Xiao mengangguk dan memerintahkan orang-orang untuk menjaga Lin Bai. Setelah itu, Bai Xiao keluar dari taman, Chu Jiangliu menatap kosong ke pria lemah berbaju putih, matanya penuh tak tertahankan, dan air mata hampir mengalir lagi. Jiangliu, apa yang terjadi? Bai Xiao menghampiri dan bertanya. Chu Jiangliu berkata, Putri, jutaan pasukan keluarga Chu siap untuk pergi ke dinasti Su. Bai Xiao berkata, beri Anda waktu 1 bulan, saya harus mencabut dinasti Su. Akankah Su dinasti dijungkir balikan, dan saya ingin menemukan semua penangkal kutukan necromancy di dinasti Su. Ikuti perintahmu, kata Chu Jiangliu dengan tangan terkepal. Selama lebih dari sebulan, meskipun Bai Xiao berada di sisi Lin Bai, dia tidak berhenti. Dia diam-diam memerintahkan Chu Jiangliu untuk mengatur kembali pasukan dan bersiap untuk mengambil tindakan melawan dinasti Su. Saat ini, kerajaan Shenwu baru saja tiba di Lingnan. Logikanya, ini bukan waktunya untuk mengambil tindakan melawan dinasti Su, tapi Bai Xiao tidak bisa menunggu selama itu. Racun di tubuh Lin Bai tidak bisa bertahan selama itu. Chu Jiangliu memandang Lin Bai dan berkata, Pangeran Pedang semakin lemah. Apakah racun di tubuhnya benar-benar membuatnya kehilangan kekuatan untuk berdiri? Bai Xiao tidak tahan untuk berkata, silakan. Chu Jiangliu, seluruh pasukan akan berangkat dalam 3 hari. Ya, Chu Jiangliu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Chu Jiangliu berkata, selain itu, ada satu hal lagi. Bai Xiao melihat ekspresi serius Chu Jiangliu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Chu Jiangliu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebulan yang lalu, dari berita datang dari Lingdong bahwa sesuatu terjadi pada Sekte Lingjian. Apa? Bai Xiao menatap Chu Jiangliu dengan kaget. Bab 1744 Sekte Lingjian dihancurkan. Bai Xiao memandang Chu Jiangliu dengan tidak percaya dan bertanya, apa katamu? Sesuatu terjadi dengan Sekte Lingjian. Apa yang terjadi? Chu Jiangliu berkata dengan ekspresi serius, sebulan yang lalu, Su Chang tiba-tiba membawa dengan lebih dari 100 prajurit di puncak alam Yin Sein dan orang kuat di alam dewa yang, mereka diam-diam pergi ke Sekte Lingdong Lingjian. Setelah mereka tiba, Su Chang memerintahkan pembantaian Sekte Lingjian, memenuhi seluruh sekte dengan puluhan ribuan murid. Tidak ada yang hidup. Hanya Ji Bei yang selamat, tapi sekarang dia dibawa pergi oleh Su Chang dan orang-orang kuat itu. Dan baru kemarin, ada berita dari Kekaisaran Qinglong, dinasti pertama di dunia. Tanah Lingnan.
Ada kabar bahwa ada seorang pejuang bernama Ji Bei, yang merupakan master yang membunuh pembunuh Long King Feng. Ada kabar dari Kekaisaran Qinglong bahwa Ji Bei akan dieksekusi di depan umum pada hari ulang tahun Long Lingqiao dalam 1 bulan. Mengundang 7 sekte besar dan 72 dinasti untuk menyaksikan upacara balas dendam Long King Feng juga akan membuat para prajurit di Lingnan mengetahui konsekuensi dari memprovokasi Kekaisaran Qinglong. Bai Xiao tampak terkejut. Chu Jiangliu berkata, jika tebakanku benar, selain Su Chang, orang kuat lainnya yang pergi ke sekte Lingjian untuk memusnahkan sekte tersebut seharusnya adalah orang kuat dari Kekaisaran Qinglong. Dan siapa di antara mereka yang merupakan orang kuat di dunia alam Yang Shen? Seharusnya Long Batian. Putri, sekarang Kekaisaran Qinglong telah menghancurkan sekte Lingjian, menangkap penatua Ji Bei, dan bahkan menyebarkan berita untuk mempublikasikan masalah ini dengan meriah. Ini jelas merupakan upaya untuk memikat Pangeran Pedang keluar. Haruskah kita memberi tahu Tuan Jian tentang ini? Chu Jiangliu bertanya pada Bai Xiao. Bai Xiao berkata, sepertinya Kekaisaran Qinglong telah menebak identitas Lin Bai. Mereka sudah tahu bahwa Dong Fang Bai adalah Lin Bai dari Lingdong. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengambil tindakan terhadap sekte Lingjian. Pada saat ini, tiba-tiba, niat pedang yang ganas melesat ke arah Chu Jiangliu dan Bai Xiao. Chu Jiangliu dan Bai Xiao buru-buru menoleh ke belakang. Pada pandangan ini, mereka melihat Lin Bai, yang baru saja berada di taman, duduk di bangku batu. Tiba-tiba, kekuatan spiritualnya melonjak, dan dia datang ke Chu Jiang dalam sekejap. Liu dan sisi Bai Xiao. Wajah Lin Bai penuh amarah, matanya merah, dan dia mengertakkan gigi dan bertanya kepada Chu Jiangliu. Apa katamu? Su Chang memimpin orang-orang kuat dari Kekaisaran Qinglong untuk menghancurkan sekte pedang roh. Lin Bai menggunakan kekuatan spiritual mencapai ribuan meter. Ketika kekuatan spiritual bergerak, kekuatan dewa raksasa di tubuh Lin Bai menekan kekuatan kutukan kematian, dan dia kehilangan keseimbangan. Kekuatan penekan akan segera menghilang, dan wajah serta tubuh Lin Bai mulai membusuk dengan cepat. Terlihat dengan mata telanjang. Tuan Pedang. Chu Jiangliu dan Bai Xiao berseru kaget ketika mereka melihat darah dan daging Lin Bai mulai membusuk. Bai Xiao berkata dengan penuh semangat, Lin Bai, jangan impulsif dan jangan gunakan kekuatan spiritualmu. Jika tidak, kekuatan raksasa di tubuhmu tidak akan mampu menekan kekuatan mantra kematian. Tanya Chu Jiangliu penasaran. Tuan Pedang, apakah Anda mendengar apa yang baru saja kami katakan? Lin Bai berkata dengan dingin, meskipun saya telah diracuni, kultivasi saya belum hilang. Anda dan saya berjarak kurang dari 1 kilometer. Bagaimana mungkin saya tidak mendengar apa yang Anda katakan? Yang kamu katakan, crash. Tubuh Lin Bai terus membusuk, dan bau busuk memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Bai Xiao berkata, Lin Bai, berhenti menggunakan kekuatan spiritualmu. Saya akan membantumu menangani masalah ini. Jangan impulsif. Bai Xiao mendekati Lin Bai, mencoba menghibur Lin Bai. Mengapa kamu tidak memberitahuku untuk tidak bersikap impulsif? Lin Bai meraung ke arah Bai Xiao dengan wajah galak. Matanya merah darah dan tampak seperti orang gila, dan bunga ajaib di pupilnya menunjukkan tanda-tanda mekar yang samar-samar. Negeri Shenwu adalah kampung halamanku. Sekte Lingjian adalah akarku. Saat aku dimarahi sebagai sampah oleh dunia, Sekte Lingjianlah yang memberiku kesempatan untuk menjalani hidup baru. Tak satu pun dari 4 sekte besar di kerajaan Shenwu yang bersedia menerima saya sebagai murid mereka. Pada saat itu, Penatua Ji Bei lah yang menanggung ejekan istana Changhai Yuntai dan Sekte Wu Feng dan membawa saya ke Sekte Lingjian. Di Sekte Lingjian, saya berulang kali menyinggung publik, dan itu adalah Penatua Ji Bei yang maju untuk membela saya berkali-kali. Sekarang Sekte Lingjian telah dihancurkan, Penatua Ji Bei telah ditangkap, dan Long Lingqiao dari Kekaisaran Qinglong bahkan telah mengumumkan bahwa dia akan mengeksekusi Penatua Ji Bei di depan umum atas tuduhannya. Ulang tahun sebagai peringatan kepada orang lain. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Lin Bai meraung, dan darinya, 3 konsepsi artistik hujan lebat, aurora, dan pembunuhan menyebar, mengembun menjadi badai besar niat pedang di taman. Badai tak berujung melanda dan membunuh ribuan bunga di taman ini. Dan bunga ajaib di mata Lin Bai berangsur-angsur mekar, dan kuncup hijau muncul. Dan dalam badai niat pedang yang mengerikan ini, wajah marah Lin Bai, mata merah, dan noda busuk di pipinya. Daging dan darah membuat Lin Bai semakin beringas. Dia tampak seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Chu Jiangliu buru-buru berlutut dan berkata, Tuan Pedang, masalah ini salahku. Harap tenang, Tuan Pedang. Itu karena aku gagal melindungi Sekte Lingjian. Lin Bai perlahan-lahan menenangkan kemarahan di hatinya dan berkata, berbalik, kekuatan spiritualnya melonjak ke langit. Lin Bai, kamu mau kemana? Bai Xiao berteriak buru-buru.
Pergi ke Kekaisaran Qinglong. Bukankah Long Lingqiao dan Su Chang ingin memikatku ke sana? Karena mereka ingin aku pergi, maka aku akan pergi. Lin Bai terbang ke langit, mengabaikan mantra necromancy di tangannya. Tubuh, dan pemeran dengan kekuatan spiritual, Yu Jian langsung menuju Kekaisaran Qinglong. Yang mulia, racun di tubuh Pangeran Pedang. Melihat Lin Bai berjalan pergi, Chu Jiangliu berteriak kepada Bai Xiao Xiao dengan cemas. Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin, Chu Jiangliu, ubah rencanamu dan pimpin pasukan keluarga Chu ke Kekaisaran Qinglong. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus membiarkan pasukan keluarga Chu memasuki Kekaisaran Qinglong dalam waktu 1 bulan. Aku akan mengejarnya. Lin Bai. Segera, Bai Xiao Xiao memiliki pemikiran di benaknya, dan pedang terbang keluar dari dantiannya. Dia berdiri dengan pedang dan langsung menuju ke Lin Bai. Kecepatan pengendalian pedang sangat cepat, dan dapat menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap mata. Lin Bai. Bai Xiao Xiao menyusul dan menghentikan Lin Bai. Lin Bai memandang Bai Xiao Xiao dengan ekspresi marah di wajahnya dan berkata, Xiao Xiao, apakah kamu akan menghentikanku? Bai Xiao Xiao melihat kemarahan di wajah Lin Bai. Dia juga tahu bahwa Sekte Lingjian dihancurkan dan Ji Bei ditangkap, dan dia benar-benar marah Lin Bai. Sekarang dia tahu beritanya, Bai Xiao Xiao juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Lin Bai. Aku di sini bukan untuk menghentikanmu, aku di sini untuk memberitahumu, aku akan pergi bersamamu. Kamu menggunakan pedang terbangku, jangan gunakan kekuatan spiritualmu, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan Ji Bei. Kata Bai Xiao Xiao. Mata Lin Bai bergetar dan dia tidak berkomitmen. Bai Xiao Xiao berkata, dalam keadaanmu saat ini, bahkan jika kamu terbang ke Kekaisaran Qinglong dengan pedangmu, kekuatan kutukan kematian dapat menghancurkan darah dan dagingmu pada saat itu. Aku akan membawamu ke Kekaisaran Qinglong, dan jangan gunakan lagi. Saya memiliki kekuatan spiritual. Izinkan saya mohon, oke. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dengan memohon dan berkata. Lin Bai tetap diam dan berpindah dari pedang terbangnya sendiri ke pedang terbang Bai Xiao Xiao, dengan ekspresi niat membunuh dan ketidakpedulian. Bai Xiao Xiao menghela nafas pelan dan langsung menuju ke Kekaisaran Qinglong dengan pedangnya. Bab 1745 Badai sedang meningkat. Dalam waktu 1 bulan, ini akan menjadi hari ulang tahun Long Lingqiao. Sebagai kaisar kontemporer Kekaisaran Qinglong, dinasti paling kuat di Lingnan, ulang tahunnya adalah peristiwa besar di Kekaisaran Qinglong setiap tahun. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya akan pergi ke kota Kekaisaran Qinglong untuk memberi penghormatan kepada Long Lingqiao. Tidak terkecuali 7 sekte besar dan 72 dinasti, tokoh senior sekte dan dinasti pada dasarnya akan pergi ke sana. Bahkan kerajaan suci 10.000 iblis, yang memusuhi umat manusia, akan memiliki ahli barisan depan yang datang untuk memberi selamat padanya pada hari ulang tahunnya. Pada hari ulang tahun Long Lingqiao, banyak perayaan yang akan diadakan, salah satunya adalah kompetisi seni bela diri. Para pejuang yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut semuanya adalah murid kerajaan dari 72 dinasti dan 7 sekte besar, serta mereka yang berasal dari Lingnan. Tanah. Penggarap lepas. Meskipun ini adalah kontes seni bela diri untuk menambah kesenangan, jika tokoh senior dari 72 dinasti dan 7 sekte besar menunjukkan keunggulan mereka, mereka pasti akan tertarik oleh banyak kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, setiap ulang tahun Long Lingqiao sangatlah luar biasa. Hidup. Kali ini, selain kompetisi seni bela diri yang sangat dinantikan di perayaan ulang tahun Long Lingqiao, ada juga item tambahan, eksekusi publik terhadap seorang pejuang bernama Ji Bei. Hal ini membuat para pejuang di tanah Lingnan sedikit bingung. Apa yang sedang dilakukan Kekaisaran Qinglong? Lagi pula, prajurit bernama Ji Bei hanyalah seorang pejuang yang baru saja memasuki alam Feitian tingkat pertama. Kenapa Kekaisaran Qinglong begitu berat melakukan eksekusi di depan umum? Kamu adalah... Saya tidak tahu, beberapa tahun yang lalu, Long Qingfeng, putra mahkota Kekaisaran Qinglong, tiba-tiba dan secara misterius mati di luar. Dan prajurit bernama Ji Bei ini adalah tetua sekte yang membunuh Long Qingfeng saat itu. Ternyata itu dia. Berita ini menyebar di Kekaisaran Qinglong dan bahkan di tanah Lingnan. Kematian Long Qingfeng juga menyebabkan guncangan di Kekaisaran Qinglong. Di Kekaisaran Qinglong, di atas Istana Emas. Long Lingqiao bertanya dengan ringan, apakah kamu sudah menyebarkan beritanya? Long Batian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Saudara Huang, beritanya telah menyebar ke seluruh negeri Lingnan. Jika Dongfang Bai benar-benar Lin Bai, maka dia pasti akan datang. Su Chang juga tersenyum dan berkata, Kaisar Naga, Tuan Long Batian, yakinlah, Dongfang Bai adalah Lin Bai, ini adalah fakta. Selain itu, kami tidak hanya menangkap Ji Bei, Tuan Long Batian dan saya bahkan menghapusnya keluar dari Sekte Lingjian. Jika Lin Bai mendengar berita ini, hehe, paru-parunya mungkin akan meledak karena amarah. Tentu saja dia akan datang.
Long Lingqiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, mari kita tunggu dia datang kepada kita." Long Lingqiao duduk di kursi naga, matanya suram, bersinar dengan sedikit cahaya. Di kota emas ungu, Su Yanhua buru-buru datang ke kedalaman kota Zijin, menemukan Sun Zizang, dan berkata, "Saudara Sun, pernahkah kamu mendengar beritanya? Kekaisaran Qinglong menghancurkan sekte Lingjian dan menangkap Ji Bei hidup-hidup." Wajah Sun Zizang dipenuhi dengan rasa dingin. Berkata, "Saya mendengarnya." Su Yanhua berkata dengan dingin, sepertinya mereka telah menduga bahwa Dong Fang Bai adalah Lin Bai. Sekarang setelah mereka menangkap Ji Bei, mereka bahkan telah merilis berita bahwa mereka akan mengeksekusi Ji Bei di depan umum di Long Lingqiao. Ulang tahun. Ini benar-benar terlalu tercela. Sun Zizang mencibir, kapan Long Lingqiao berhenti bersikap tercela?" Su Yanhua mencibir, "Itu benar, penjahat ini." Sun Zizang berkata, "Sepertinya kali ini, ujung tombak dari Kekaisaran Qinglong bukanlah Ji Bei. Sebaliknya, Ji Bei akan digunakan untuk memikat Lin Bai." Su Yanhua berkata, "Kalau begitu kita harus waspada." Sun Zizang berkata, "Tapi identitas kita juga istimewa. Jika dia muncul di depan Long Lingqiao, aku khawatir kelakuan Long Lingqiao akan mengungkap semua rencana kita. Jadi, kita tetap tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Yang terbaik adalah Lin Bai Neng bisa tangani masalah ini sendiri." Su Yanhua berkata dengan dingin, "Tapi kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Karena Kekaisaran Qinglong berani memikat Lin Bai, mereka pasti memasang jaring untuk membuat Lin Bai hidup atau mati." Sun Zizang berkata, "Ya, kami benar-benar tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Jika ini benar-benar terjadi pada saat kritis, kami perlu mengambil tindakan ketika waktunya tiba. Biarkan Su Xianmei menemukan Lin Bai terlebih dahulu dan memberitahu dia untuk tidak bersikap impulsif." Su Yanhua berkata, "Ketika saya mendengar tentang Ji Bei, saya segera memberitahu Xianmei. Sekarang dia menggunakan kekuatan Menara Tianbao untuk menemukan jejak Lin Bai di Tanah Lingnan." Sun Zizang berkata, "Kalau begitu, itu yang terbaik. Kami berdua orang-orang tua telah bersembunyi selama separuh hidup kita. Jika Long Lingqiao berani memaksakan diri, maka kita akan menunjukkan padanya beberapa warna." Saat mereka berbicara, Sun Zizang dan Su Yanhua pergi bersama. Dia meninggalkan kota Zijin dan keberadaannya tidak diketahui. Sekte Pedang Tongtian. Di Aula Master Pedang, Kepala Master Pedang mengerutkan kening dan berbisik, "Apa yang dilakukan Kekaisaran Qinglong? Long Lingqiao sebenarnya ingin mengeksekusi seorang pejuang bernama Ji Bei di depan umum pada hari ulang tahunnya." "Lingnan, seorang murid sekte?" tanya Master Pedang. Gui Jing berkata, "Jian Zun, saya telah menyelidiki dengan jelas. Ji Bei ini bukanlah seorang pejuang dari Lingnan. Dia sebenarnya adalah seorang pejuang dari sekte tingkat rendah di Lingdong. Tingkat kultivasinya hanya tingkat pertama dari alam Feitian." Kepala sekolah. Master Pedang berkata dengan ragu, bagaimana bisa seorang prajurit dari alam Feitian tingkat pertama begitu dihargai oleh Kekaisaran Qinglong sehingga dia harus dieksekusi di depan umum. Itu terlalu aneh. Gui Jing juga bingung. Ahli pedang berpikir lama dan berkata, "Mengapa saya merasa masalah ini bukan tentang anggur? Apa yang Kekaisaran Qinglong ingin gunakan Ji Bei? Mengapa mereka melakukannya dengan meriah?" Gui Jing juga berkata dengan bingung. "Saya juga tidak mengerti." Sang Master Pedang berkata, "Mengapa saya merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Dong Fang Bai?" Mendengar kata-kata Master Pedang, mata Gui Jing melonjak dan dia berkata, "Master Pedang Zun, maksudmu? Kekaisaran Qinglong ingin menggunakan Ji Bei untuk memikat Dong Fang Bai ke dalam perangkap yang mereka buat." Master Pedang berkata dengan dingin, "Jika Kekaisaran Qinglong benar-benar mengincar Oriental Bai, dan Dong Fang Bai jika Bai Ye memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ji Bei, maka Dong Fang Bai pasti akan jatuh ke dalam perangkap Kekaisaran Qinglong jika dia pergi menyelamatkan Ji Bei. Saat itu, aku khawatir Dong Fang Bai akan memiliki jalan keluar yang sempit. Gui Jing, segera kirimkan perintah pada Sui An agar dia mengizinkannya." Dia menemukan Dong Fang Bai dengan segala cara dan memintanya untuk memastikan apakah Dong Fang Bai ada hubungannya dengan Ji Bei. Jika itu benar, dia tidak boleh pergi ke Kekaisaran Qinglong. Gui Jing mengangguk dan berkata, "Ya, tetapi Master Pedang, bagaimana jika Dong Fang Bai benar-benar ingin pergi ke Kekaisaran Qinglong? Apa yang harus kita lakukan?" Kepala sekolah Master Pedang tampak dingin dan berkata, "Memiliki surat undangan dari Qinglong Kekaisaran telah dikirim tahun ini." Gui Jing berkata, "Itu telah dikirim. Menurut aturan selama bertahun-tahun, pada hari ulang tahun Kaisar Naga, setiap sekte dan dinasti besar harus mengirimkan 2/3 orang kuat mereka untuk memberi selamat. Mereka sebagai tanda hormat. Dalam beberapa tahun terakhir, Master Pedang sedang mundur, jadi mereka semua adalah penatua Sui An yang dikirim atas nama Pedang Tongtian." Kepala sekolah Master Pedang berkata, "Lalu tahun ini,
saya akan pergi ke sana sendiri. Gui Jing berkata dengan terkejut, Master Pedang, Anda ingin pergi sendiri. Ya, Master Pedang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di luar wilayah kerajaan Lingnan Senwu, pasukan keluarga Chu yang perkasa menyapu tanah Lingnan, dan jutaan tentara menuju ke Kekaisaran Qinglong. Di tanah pengasingan, seorang wanita liar yang mengenakan baju kulit dan membawa tombak api, pergi ke Kekaisaran Qinglong dengan penuh keberanian. Wilayah yang dekat dengan wilayah semua negara disebut, wilayah Suantian. Wilayah Suantian adalah salah satu dari 10.000 wilayah di benua timur, tetapi kekuatan wilayah Suantian lebih kuat daripada wilayah 10.000 kerajaan, dan sumber daya budidaya serta ranah budidaya prajurit di dalam wilayah tersebut juga jauh lebih tinggi daripada orang-orang dari wilayah 10.000 kerajaan. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih keluar dari wilayah Suantian, dia mengenakan jubah putih dan sampai di perbatasan wilayah 10.000 kerajaan, perlahan-lahan melepas jubahnya, memperlihatkan wajah lelah dan lapuk. Dia bergumam, wilayah 10.000 kerajaan, aku kembali. Bab 1746 Selamat tinggal Su Xianmei. Kekaisaran Qinglong, ibu kota kekaisaran. Sejak sebulan yang lalu, sejumlah besar orang kuat telah mengalir ke seluruh ibu kota kekaisaran. Prajurit dari alam Yin Sein dapat dilihat di mana-mana di jalanan, dan bahkan orang kuat dari alam dewa yang dapat dilihat. Di sebuah penginapan, Lin Bai berdiri dengan lemah di dekat jendela, memandangi para prajurit yang datang dan pergi di jalan-jalan Kekaisaran Qinglong. Ekspresinya suram. Sejak dia mendengar bahwa Ji Bei ditangkap oleh Kekaisaran Qinglong, tatapan mematikan terus muncul. Wajahnya tidak pernah surut. Pada saat ini, Bai Xiao Xiao, dengan wajah kasar putih, mendorong pintu dan memasuki ruangan, dia berkata dengan tenang, saya sudah bertanya dengan jelas. Pada hari ulang tahun Long Lingqiao dari Kekaisaran Qinglong, sebuah perjamuan diadakan untuk para kaisar. Dan kaisar dari 72 dinasti. Kepala dari 7 sekte besar. Pada dasarnya semua kaisar dari 72 dinasti telah tiba, dan beberapa waktu lalu, Kerajaan Senwu, sebagai salah satu dari 72 dinasti yang baru dipromosikan, juga menerima undangan. 7 sekte utama pemimpin sekte segel suci telah tiba di ibu kota kekaisaran, dan 7 tetua sekte lainnya juga sedang dalam perjalanan. Dikatakan bahwa, kali ini bahkan pemimpin sekte pedang Tongtian, yang belum pernah datang ke Kekaisaran Qinglong, datang sendiri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini dapat dianggap sebagai pertemuan besar tokoh-tokoh senior dari 72 dinasti dan 7 sekte besar di Lingnan. Pada dasarnya, semua orang terkenal di Lingnan akan hadir. Bai Xiao Xiao berdiri di hutan. Di samping Bai, dia berkata dengan tenang. Lin Bai tahu bahwa Bai Xiao Xiao sangat khawatir dari kata-katanya. Terutama para kaisar dari 72 dinasti dan kepala dari 7 sekte besar. Anda harus tahu bahwa pada dasarnya setengah dari kaisar dan kepala ini memiliki keluhan terhadap Lin Bai. 3 sekte besar, sekte Luotian, sekte hati terbakar, dan sekte segel suci, bersumpah membenci Lin Bai. Dalam 72 dinasti, ada banyak dinasti yang memiliki keluhan terhadap Lin Bai. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, mereka tidak akan keberatan membantu Kekaisaran Qinglong untuk melenyapkan Lin Bai. Di mana penatua Ji Bei? Lin Bai sama sekali tidak peduli berapa banyak orang kuat yang datang dari 7 sekte besar dan 72 dinasti. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah hidup dan mati Ji Bei. Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang Kekaisaran Qinglong memberikan perhatian khusus pada Ji Bei. Beberapa kekuatan di Menara Tianbao dan ibu kota Kekaisaran juga menanyakan keberadaan Ji Bei. Tetapi menurut Menara Tianbao, Ji Bei adalah setelahnya ditangkap. Di Kekaisaran Qinglong, dia diambil alih oleh pasukan andalan Kekaisaran Qinglong, Kam Dewa Perang Qinglong. Sekarang dia dijaga oleh 100.000 tentara Kam Dewa Perang Qinglong dan tidak dapat diselamatkan sama sekali. Selanjutnya, Ji Bei adalah tidak diketahui saat ini. Di mana tepatnya dia dipenjara. Sepertinya Long Lingqiao bertekad untuk membawa Ji Bei keluar sebelum ulang tahunnya. Kata Bai Xiao Xiao. Awalnya, Bai Xiao Xiao berencana menyelamatkan Ji Bei secara diam-diam setelah tiba di ibu kota Kekaisaran bersama Lin Bai. Namun, ketika mereka tiba di ibu kota Kekaisaran, mereka menemukan bahwa hanya Long Lingqiao yang tahu di mana Ji Bei ditahan. Yang lain diketahui berada di sana. Responsif terhadap permintaan. Lokasi spesifik Menara Tianbao tidak dapat ditemukan. Sepertinya Menara Tianbao mengingatkanku. Kata Lin Bai ringan. Bai Xiao Xiao bertanya, mengapa? Lin Bai berkata, berita bahwa Jenderal Tianbao Lou Ji Bei diambil alih oleh tentara Kam Dewa Perang Qinglong menyebar. Jelas sekali bahwa Tianbao Lou menyuruhku untuk tidak main-main. Bai Xiao Xiao penasaran. Dia bertanya, apakah itu Nona Su Xianmei? Lin Bai berkata, seharusnya itu dia. Dia seharusnya sudah berada di ibu kota Kekaisaran sekarang. Dia menyebarkan berita ini hanya agar aku bisa menemukannya. Ayo kita pergi.
Dia sedang menunggu kita, Lin Bai berkata dengan lemah. Bai Xiao Xiao mengangguk sedikit, dan segera mendukung Lin Bai dan berjalan keluar dari penginapan. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di cabang Menara Tianbao, yang terbesar di ibu kota Kekaisaran Qinglong. Setelah menjelaskan tujuan mereka, seorang pelayan membawa Lin Bai dan Bai Xiao Xiao ke ruang rahasia Menara Tianbao. Di ruang rahasia, ketika seorang wanita mengenakan congsam merah menyala melihat Lin Bai dan Bai Xiao Xiao masuk, dia segera berkata dengan suara dingin, "Lin Bai, jangan impulsif. Ini bukan lelucon." Sebagai utusan Menara Tianbao, jaringan intelijen Su Xianmei bisa dikatakan mencakup seluruh wilayah 10.000 negara. Ia sangat paham dengan segala gangguan di wilayah 10.000 negara. Su Xianmei telah mengatakan sebelumnya bahwa dia pada dasarnya mengenal semua orang yang dekat dengan Lin Bai. Su Xianmei secara alami memahami pentingnya Ji Bei bagi Lin Bai. "Aku di sini bukan untuk mengolok-olok," kata Lin Bai dingin. Su Xianmei menatap wajah pucat Lin Bai dan berkata dengan lemah, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu lemah?" Su Xianmei buru-buru mendekat, meraih pergelangan tangan Lin Bai, dan bertanya dengan suara yang dalam. Ketika dia meraih pergelangan tangan Lin Bai tiba-tiba, dia merasakan ada racun yang beredar di tubuh Lin Bai. "Apakah kamu diracuni? Racun jenis apa?" Su Xianmei bertanya. "Kutukan kematian," Lin Bai berkata dengan ringan. Ketika Su Xianmei mendengar ini, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, "Tidak sia-sia orang tua itu menaruhnya padamu, Su." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bai Xiao Xiao berkata pada saat ini, "Saya telah memeriksa kutukan mayat hidup ini sekali, dan saya belum menemukan penawarnya di Tanah Lingnan. Untungnya, Lin Bai telah menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Selama dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya dan tidak bertarung dengan orang lain, ini menekan keseimbangan dan itu tidak akan rusak. Tetapi begitu Anda mengambil tindakan, menggunakan kekuatan spiritual, dan keseimbangan rusak, kekuatan kutukan necromantik akan menggerogoti daging Lin Bai dan darah." Ketika Bai Xiao Xiao mengucapkan kata-kata ini kepada Su Xianmei, jelas sekali bahwa Bai Xiao Xiao dia ingin Su Xianmei membujuk Lin Bai. Su Xianmei dan Bai Xiao Xiao saling berpandangan dan berkata, "Jangan ganggu masalah Ji Bei. Saya akan membantu Anda menyelamatkan Ji Bei." Setelah mendiskusikannya dengan Bai Xiao Xiao, Lin Bai berkata, "Saudari Su, saya di sini untuk menemukanmu. Sebenarnya, aku juga ingin mengatakan ini. Aku sudah melibatkan banyak orang, dan aku tidak ingin kamu terlibat denganku juga. Aku datang ke sini hari ini untuk memintamu mengurusnya. Xiao Xiao untukku." Lin Bai memandang Su Xianmei. Berkata, Su Xianmei menatap Lin Bai, tampak sedikit terkejut. Bai Xiao Xiao berseru, "Lin Bai, apa yang kamu katakan?" Lin Bai menatap Bai Xiao Xiao dengan lembut, dan dengan gerakan kekuatan spiritual di tubuhnya, dia segera memukul bagian belakang leher Bai Xiao Xiao dengan telapak tangannya, dan miliknya kekuatan spiritual mengalir ke tubuh Bai Xiao Xiao, menutup keenam indranya. Segera, Bai Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan langsung menuju pelukan Lin Bai. Dan karena kekuatan spiritual Lin Bai, kekuatan kutukan necromantik menjadi lebih kuat, dan daging serta darah di tubuhnya juga banyak membusuk. Su Xianmei memandang Bai Xiao Xiao pingsan dan mati di pelukan Lin Bai, dan bertanya, "Mengapa kamu melakukan ini?" Lin Bai berkata, "Saya tahu bahwa jika saya datang ke Kekaisaran Qinglong dari dinasti Fei Yun dalam keadaan saya saat ini, aku takut aku akan mati di jalan karena kutukan necromantik sebelum aku terbang ke Kekaisaran Qinglong. Aku tidak punya pilihan lain selain meminta Xiao Xiao mengirimku ke sini. Tapi aku juga tahu itu pada hari itu. Ulang tahun Longling Qiao, itu adalah kolam naga dan sarang harimau, dengan jalan keluar yang sempit. Jika aku, Lin Bai, mati, aku akan mati. Aku tidak ingin menyakiti orang lain, apalagi Xiao Xiao." Su Xianmei berkata kepada Lin Bai dengan serius, "Saya masih ingin menasihati Anda untuk tidak pergi. Bahkan jika Penatua Ji Bei mengetahui hal ini, dia tidak ingin Anda menyelamatkannya." Lin Bai berkata, "Saya harus pergi. Bukan hanya untuk demi Penatua Ji Bei, tetapi juga untuk puluhan ribu murid Sekte Lingjian yang kehilangan nyawa mereka dengan tidak bersalah." Su Xianmei berkata, "Longling Qiao pasti telah mendirikan sarang harimau Longtan, dan kamu pasti akan mati jika kamu pergi. Kamu masih harus pergi-pergi." Lin Bai berkata dengan tegas, "Pergi." Setelah mengatakan itu, Lin Bai dengan lemah berjalan keluar dari Menara Tianbao. Su Xianmei tidak menghentikan Lin Bai karena dia tahu dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bab 1747 Perjamuan Kaisar Naga. Lin Bai meninggalkan Menara Tianbao, dan Su Xianmei memegang tubuh giok Bai Xiao Xiao dan meletakkannya di tempat tidur. Kemudian Su Xianmei mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanannya. Su Xianmei belum berbicara, tetapi suara seorang pemuda datang dari ujung lain pesan transmisi, "Saudari Xianmei, ada apa? Apakah Anda ada hubungannya dengan saya?"
Su Xianmei berkata sambil tersenyum, Mo King, apakah kamu tahu sesuatu? Disebut kutukan jiwa mati. Jimat transmisi di tangan Su Xianmei ternyata adalah jimat transmisi untuk menghubungi Mo King. Suara Mo King terdengar di catatan transmisi dan berkata, kutukan kematian adalah salah satu racun aneh di Lingnan. Kutukan itu dipadatkan oleh Su Wu, kaisar generasi ke-18 dari dinasti Su, menggunakan metode rahasia seni bela diri. Itu masih ada di Lingnan hari ini. Tidak ada prajurit di bumi yang terkena kutukan kematian yang dapat bertahan hidup. Saat itu, ketika saya datang ke dunia semua negara, saya tidak sengaja mendengar tentang racun aneh ini. Awalnya saya ingin pergi ke dinasti Su untuk menyelidiki, tetapi karena dinasti Su menyatakan bahwa Su Wu telah mati, saya tidak melihat kutukan mematikan. Saudari Xianmei, mengapa Anda menanyakan hal ini tiba-tiba? Apakah Anda melihat kutukan mematikan? Suara Mo King menjadi semakin intens. Bersemangat, dia tampaknya memiliki minat yang kuat pada kutukan nekromantik. Su Xianmei juga mendengar ketertarikan pada kata-kata Mo King, dan terkekeh, saya memang melihat kutukan kematian, dan itu juga terjadi pada teman dekat saya. Mo King berkata dengan terkejut, benarkah? Su Xianmei tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Mo King, di mana kamu sekarang? Apakah kamu ingin datang ke dunia semua negara untuk bermain? Semua negara telah muncul kembali. Dunia? Maka tentu saja saya harus datang dan melihatnya. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya khawatir saya tidak akan pernah melihat racun aneh ini lagi. Mo King berkata dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, Saudari Xianmei, kamu bilang racun aneh ini ada pada temanmu. Apakah teman ini sangat penting bagimu? Mo King bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xianmei tersenyum ringan dan berkata, tentu saja ini penting. Kamu juga mengenal orang ini. Mo King bertanya dengan rasa ingin tahu, aku juga mengenalnya. Selain kamu, dia adalah satu-satunya teman yang kukenal di dunia semua negara. Sayang sekali dia sepertinya sudah mati. Su Xianmei berkata, dia belum mati. Tetapi jika kamu datang terlambat, dia mungkin benar-benar mati. Mo King menjadi bersemangat lagi dan berkata, Saudari Su Xianmei, Saudara Lin Bai belum mati. Apakah kamu akan mati? Su Xianmei mengangguk dan berkata, iya. Mo King berkata, baiklah, saya akan datang ke wilayah segala bangsa sekarang. Su Xianmei berkata, setelah itu kamu datang ke wilayah segala bangsa, langsung pergi ke ibu kota Kekaisaran Qinglong dan tiba sebelum hari ke-6 bulan Agustus. Agar kita tidak melewatkan acara penting. Oke, jawab Mo King. Hari ke-6 bulan Agustus adalah hari ulang tahun Long Lingqiao. Lin Bai dengan lemah berjalan keluar dari menara Tianbao, mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanan, dan berkata dengan ringan, Chu Jiangliu, kamu segera memimpin pasukan keluarga Chu kembali ke kerajaan Shenwu. Keraguan Chu Jiangliu datang dari jimat transmisi. Suara, Pangeran Pedang, kenapa begini? Bukankah putri tertua berkata? Lin Bai berkata, urusan Kekaisaran Qinglong telah selesai, Ji Bei telah diselamatkan dengan selamat, kamu segera memimpin pasukan kembali ke kerajaan Shenwu ke garnisun untuk mencegah Kekaisaran Qinglong serangan balik yang putus asa. Ketika Chu Jiangliu mendengar ini, dia segera berkata, ya, saya mengerti. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia menyingkirkan jimat transmisi, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan menuju penginapan. Ia bangkit karena aku, kemudian binasa karena aku. Lin Bai kembali ke penginapan dan duduk bersila. Meskipun ia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya, Lin Bai masih menjalankan sutra 5 elemen untuk menyesuaikan spiritualnya. Kekuatan di sekujur tubuhnya ke status terbaik. Hari ke-6 bulan Agustus adalah hari penting bagi Kekaisaran Qinglong. Tokoh senior dari 72 dinasti dan 7 sekte semuanya datang ke ibu kota Kekaisaran. Pada hari ini, para pejuang di seluruh ibu kota Kekaisaran sedang berjalan menuju Istana Kekaisaran. Sebelum tiba di kota Kekaisaran, para pejuang dari 7 sekte besar dan 72 dinasti telah memasuki kota Kekaisaran. Kemudian datanglah keluarga penggarap lepas di Tanah Lingnan, serta penggarap lepas lainnya dan seterusnya. Gerbang Xiangyang adalah jalan bagi para pembudidaya biasa untuk memasuki kota Kekaisaran Qinglong. Lin Bai berpakaian putih dan mengenakan jubah di kepalanya, dia berjalan diam-diam di antara kerumunan, melewati jalan yang dibuat oleh tentara Kekaisaran Qinglong, dan berjalan ke kota Kekaisaran Qinglong. Setiap tahun, ulang tahun Kaisar Naga akan diadakan di Istana Qinglong di kota Kekaisaran. Aula Qinglong adalah tempat yang khusus dibangun oleh Kaisar Naga untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tempatnya sangat luas. Aula tersebut dapat menampung puluhan ribu orang, dan di luar aula terdapat sebuah alun-alun yang dapat menampung ratusan ribu orang. Dan di luar Istana Qinglong, ada perjamuan besar yang menampung jutaan orang. Orang-orang yang bisa datang untuk menghadiri ulang tahun Kaisar Naga tanpa kecuali adalah putra surga yang bangga di Tanah Lingnan,
atau mereka adalah kaisar dinasti, atau bahkan kepala 7 sekte besar. Kaisar dari 72 dinasti dan kepala 7 sekte besar biasanya duduk di Istana Qinglong. Sebagian besar keluarga kultivator biasa dan pejuang dari alam Yangshen duduk di alun-alun di luar Istana Qinglong. Hanya para pejuang alam Feitian dan orang-orang tidak penting lainnya yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang akan merayakan ulang tahun mereka di luar Istana Qinglong. Ketika Lin Bai masuk ke kota kekaisaran dari gerbang Xiangyang, dia mengungkapkan budidayanya di alam Yangshen. Meski mengaku sebagai kultivator biasa, Lin Bai juga bisa memasuki alun-alun Istana Qinglong. Di dalam aula Qinglong, Su Chang dan Long Batian melihat ke alun-alun tempat banyak prajurit alam Yangsen dan murid dari keluarga besar lainnya masuk, dan berkata dengan ringan, "Su Chang, saya harap rencanamu berhasil." Su Chang berkata sambil tersenyum galak, "Don, jangan khawatir. Yang mulia, dia pasti akan kembali." Long Batian tersenyum tipis, setelah Lin Bai juga ditangkap dan keberadaan pecahan di tubuhnya diperoleh. Kekaisaran Qinglong akan keluar dari tempat kecil ini di wilayah segala bangsa dan menjadi kekuatan yang kuat di tanah Dongsu. Tuan, Anda juga akan mendapatkan banyak hadiah ketika saatnya tiba. Su Chang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pangeran." Long Batian tersenyum dan berkata, "Oke, ulang tahun akan segera dimulai, pergilah dan lihatlah Jibei." "Ya," Su Chang menjawab. Segera, Su Chang meninggalkan Istana Qinglong dan datang ke sebuah istana di sebelah Istana Qinglong, di mana dia dikelilingi oleh pasukan andalan Kekaisaran Qinglong, Batalion Dewa Perang Qinglong. Dan di dalam aula utama, ada sangkar besi berkarat, dan di dalamnya ada seorang lelaki tua berlumuran darah, dengan rambut acak-acakan, dan disiksa sampai mati. "Penatua Jibei, kamu baik-baik saja." Su Chang masuk sambil tersenyum. Lelaki tua di dalam sangkar besi itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan sepasang mata merah di bawah rambutnya yang acak-acakan. Ketika dia melihat tatapan Su Chang, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan meraung, "Su Chang, kamu tidak harus mati dengan baik." Su Chang tertawa keras, "Hahaha, Penatua Jibei telah sampai pada hal ini, mengapa kamu masih begitu jelek? Setelah saya memancing Lin Bai keluar hari ini, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan. Kalau tidak, Anda bisa bertanya dulu beritahu aku, mungkin setelah aku membunuh Lin Bai, aku akan berbelas kasihan dan mengampuni hidupmu." "Kamu sedang bermimpi. Kamu mengira Lin Bai bodoh, dia tidak akan datang." Jibei berkata dengan dingin, "Selama kamu sedang bermimpi. Selama Lin Bai tidak mati, Sekte Lingjian kami akan hidup selamanya. Tunggu saja. Suatu hari, para murid Sekte Lingjian akan membalas dendam padamu." Su Chang tersenyum acuh tak acuh, "Kalau begitu aku akan menunggu, hahaha. Aku hanya ingin melihat bagaimana hantu kesepian dari Sekte Lingjian itu akan membalas dendam padaku, haha." Dengan tawa nakal, Su Chang berjalan keluar aula. Jibei di dalam sangkar besi mempunyai ekspresi marah di wajahnya dan ekspresi agak kesepian di wajahnya saat dia berbisik, "Lin Bai, kamu tidak boleh datang, dan kamu tidak boleh jatuh ke dalam rencana mereka. Jangan mati, Sekte Lingjian kita tidak akan hancur." Bab 1748 yang kuat berkumpul. Di alun-alun di luar Istana Qinglong, Lin Bai sedang duduk di kursi, mengenakan jubah putih untuk menutupi wajahnya, sehingga orang luar tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan aura pembunuh mengalir melalui tubuh Lin Bai. Selama prajurit dalam jarak 3 langkah dari Lin Bai dekat, mereka pada dasarnya bisa merasakan aura pembunuh yang memancar dari Lin Bai. Wow! Saat ini, di atas awan Istana Qinglong, seberkas cahaya menyebar dari timur. Dalam pancaran cahaya tersebut, ada 9.999 gadis muda di alam Feitian, memegang harpa aneh di lengan mereka. Nada-nada indah dimainkan bersama jalan. Dan di atas kelompok gadis muda ini, dengan kereta kuno, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kerajaan emas berjalan mendekat dengan sedikit senyuman di bibirnya. "Kaisar Naga ada di sini. Itu adalah Kaisar Kekaisaran Qinglong, satu-satunya penguasa di tanah Lingnan. Kaisar Naga, Long Lingqiao." Di alun-alun Istana Qinglong, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat 999 orang wanita muda itu memainkan nada-nada indah dan ketika dia melihat penampilan asli Long Lingqiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Kaisar Naga, Long Lingqiao." Lin Bai mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke atas ke langit. Lebih dari 900 wanita muda memimpin jalan dari awan menuju Istana Qinglong. Kaisar Naga turun dari kereta kuno dan berbalik untuk melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar Istana Qinglong. "Kami akan memberikan penghormatan kami kepada Kaisar Naga. Kami akan memberikan penghormatan kami kepada Kaisar Naga. Tuanku, hiduplah selamanya. Tuanku, hiduplah selamanya." Entah itu para pejuang dari Lingnan Tanah atau prajurit dari Kekaisaran Qinglong, mereka semua membungkuk saat ini, katanya dengan hormat kepada Kaisar Naga. Lin Bai, sebaliknya,
duduk di kursinya, diam dan tidak bergerak apapun. Kaisar Naga Long Ling Qiao tersenyum tipis dan berkata, terima kasih telah datang untuk merayakan ulang tahunku. Ayo minum anggur berkualitas hari ini. Pastikan kamu tidak mabuk dan jangan kembali. Hahaha, Kaisar. Naga tersenyum bahagia dan berjalan ke istana Qinglong dan duduk. Istana Qinglong dibangun dengan sangat cerdik. Para prajurit yang duduk di istana Qinglong tidak hanya dapat melihat para prajurit di alun-alun di luar, tetapi para prajurit di alun-alun juga dapat dengan jelas melihat para prajurit di istana Qinglong. Pada saat ini, seorang Kasim berteriak dengan keras, 72 dinasti, Kaisar dinasti Qilin, datang bersama pangeran untuk memberi selamat kepada Anda. Begitu suara itu turun, ratusan prajurit muncul di atas langit, dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut, diikuti oleh seorang pemuda heroik, berjalan menuju istana Qinglong. Dinasti Qilin, salah satu dari 72 dinasti. Kemudian si Kasim berteriak, Kaisar dinasti Yuntian, salah satu dari 72 dinasti, datang bersama pangeran dan putri untuk memberi selamat padamu. Kaisar dinasti Lin Hai, salah satu dari 72 dinasti, datang untuk memberi selamat padamu. Bei Han, salah satu dari 72 dinasti, datang untuk memberi selamat kepada Anda. Kaisar dinasti Chu Selatan, salah satu dari 72 dinasti, ada di sini untuk mengucapkan selamat padamu. Kaisar dinasti Bei Yang, salah satu dari 72 dinasti, ada di sini untuk memberi selamat padamu. Kaisar dari dinasti datang satu demi satu untuk memberi selamat kepada mereka. Mengikuti anggota senior dari keluarga kerajaannya, dia masuk ke istana Qinglong untuk merayakan ulang tahunnya kepada Kaisar Naga. Mendengar kaisar dari dinasti ini datang satu persatu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun istana Qinglong berseru dan iri. Mereka mengira jika mereka bisa merayakan ulang tahun mereka suatu hari nanti, seorang kaisar dari dinasti ke-72 bisa datang untuk memberi selamat kepada mereka. Saya takutnya semua hanya masalah waktu. Kaisar dinasti Litian, salah satu dari 72 dinasti, datang bersama pangerannya Lin Anyang untuk memberi selamat padamu. Ketika Kasim mengatakan ini, Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat kaisar dinasti Litian. Dan istrinya. Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian juga merupakan putra mahkota dinasti Litian, Lin Anyang. 7 sekte utama di Lingnan, ahli pedang dari Sekte Pedang Tongtian, datang untuk memberi selamat padamu. Pada saat ini, mengikuti kaisar dinasti Litian, itu adalah Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Master Pedang, bersama dengan Gui Jing, Suian dan Master Puncak lainnya dari 72 puncak, muncul di atas awan dan berjalan menuju istana Qinglong. Sayangku, aku tidak menyangka Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian akan datang ke sini. Dia tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya Suian, sesepuh dari Sekte Pedang Tongtian, yang datang ke sini atas nama Sekte Pedang Tongtian. Ya, saya tidak menyangka bahwa Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian dari dinasti Litian benar-benar akan datang sendiri kali ini. Ketika Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian muncul, di sana sekali lagi menjadi gelombang kegembiraan di alun-alun istana Qinglong. Master Pedang sebenarnya juga ada di sini. Ekspresi Lin Bai kembali gelap. Salah satu dari 7 sekte besar di Lingnan, pemimpin sekte segel suci dan penatua tertinggi Qin Wuyan ada di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Lin Bai diam-diam menyaksikan pemimpin sekte segel suci dan penatua tertinggi Qin Wuyan masuk ke dalam istana Qinglong di atas langit. Ya Tuhan, ulang tahun Kaisar Naga ini benar-benar merupakan masalah besar. Tidak hanya Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian yang datang secara langsung, tetapi juga master-master dari Sekte Segel Suci sebelumnya, master tertinggi dari Sekte Segel Suci. Penatua Qin Wuyan ada di sini. Qin Wuyan, apakah dia kepala sebelumnya dari Sekte Segel Suci? Saya mendengar bahwa dia tidak akan hidup lama lagi, jadi dia turun tahta. Dia datang untuk bergabung dengan Kaisar Naga. Ulang tahun. Banyak prajurit berseru. Qin Wuyan, kepala sekolah sebelumnya dari Sekte Segel Suci. Lin Bai bergumam. Lin Bai mungkin belum tahu, tapi Qin Beiyao yang dia bunuh di Miracle Ridge adalah keturunan Qin Wuyan. Ketika Qin Beiyao meninggal, tetua tertinggi yang mengasingkan diri di dalam Sekte Segel Suci sangat marah. Biarkan seluruh prajurit Sekte Segel Suci cari pembunuhnya, yaitu temukan Lin Bai. Pada perjamuan Kaisar Naga ini, semua kaisar dari 72 dinasti dan kepala 7 sekte besar datang untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi hal yang paling banyak dibicarakan adalah kemunculan Qin Wuyan dan Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Anda harus tahu bahwa kedua orang ini belum pernah datang ke perjamuan Kaisar Naga di tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, kali ini, mereka berdua datang seolah-olah mereka sudah menyetujuinya. Segera setelah itu, kepala sekolah dari Sekte Luotian, kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar, kepala sekolah dari Sekte Tiandao, kepala sekolah dari Sekte Pedang Donglan,
kepala sekolah dari Gunung Qiao Xingyue, dan kaisar lainnya dari 72 dinasti juga datang. Mereka semua muncul satu demi satu dan memasuki istana Qinglong. Bahkan kepala keluarga Bing, yang dikenal sebagai keluarga terbesar di Lingnan, datang sendiri dan konon memberinya ginseng berdarah es sebagai hadiah ucapan selamat. Lin Bai duduk di alun-alun istana Qinglong, diam, melihat sekeliling, berharap menemukan jejak Ji Bei. Ketika kaisar dari 72 dinasti dan kepala 7 sekte besar duduk, Kasim berteriak dengan keras, perayaan ulang tahun Kaisar Naga telah resmi dimulai, ayo sajikan anggur. Kasim mengumumkan dimulainya perayaan. Pelayan kekaisaran Qinglong yang terlatih secara khusus, membawa kendi berisi anggur berkualitas, mereka dikirimkan ke setiap prajurit. Kaisar Naga tertawa keras di istana Qinglong, hari ini, kamu tidak akan kembali sampai kamu mabuk. Kamu tidak akan kembali sampai kamu mabuk. Kamu tidak akan kembali sampai kamu mabuk. Kaisar Naga memberi ketertiban, dan semua prajurit yang hadir bersorak. Perayaan diawali dengan minum, menyanyi dan menari. Setelah 3 putaran minum, jamuan makan memasuki babak kedua. Pada saat ini, Kaisar Naga berkata sambil tersenyum, terima kasih semua telah datang untuk menghadiri ulang tahunku. Setelah minum, menyanyi dan menari, kompetisi bakat muda tahun ini seharusnya diadakan dimulai. Tapi sebelum itu, aku harus melakukan sesuatu dulu. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Kaisar Naga di istana Qinglong, dia segera mengangkat matanya dan mengungkapkan niat membunuhnya. Bab 1749 Perseteruan Darah. Kaisar Naga berdiri di istana Qinglong, senyuman di wajahnya memudar, dan dia berkata dengan dingin, saya yakin semua orang telah mendengarnya selama ini. Ya, hari ini Kaisar akan mengeksekusi seseorang di depan umum. Nama orangnya adalah Ji Bei adalah anggota sekte kelas bawah di sebuah negara kecil di timur Lingdong. Orang ini bersumpah membenci kekaisaran Qinglong kita. Ketika pangeran kekaisaran Qinglong melakukan perjalanan ke Lingdong, dia tidak mirip dengannya. Seorang anggota sekte ini menyerang pangeran Long Qingfeng, membunuhnya, dan menjarah harta bendanya. Jika kita tidak membunuh orang ini, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Su Chang, Jenderal Jibawalah dari utara. Kaisar Naga Long Lingqiao meraung marah saat dia berdiri di istana Qinglong. Pada saat ini, di alun-alun di luar istana Qinglong, 4 prajurit dari Kam Dewa Perang Qinglong masing-masing memegang rantai besi di tangan mereka, menyeret seorang lelaki tua yang sekarat. Di bawah bimbingan Su Chang, mereka tiba di alun-alun istana Qinglong. Di antara orang tua itu diseret ke tanah, meninggalkan jejak darah di tanah putih seperti batu giok. Penatua Ji Bei. Meskipun pria ini telah disiksa hingga dipermalukan, Lin Bai masih mengenalinya sebagai Ji Bei secara sekilas. Melihat luka di tubuh Penatua Ji Bei, mata Lin Bai tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi merah darah. Orang ini adalah Ji Bei. Sekte orang ini adalah pelakunya yang membunuh Long Qingfeng. Kaisar Naga menunjuk ke arah Ji Bei dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, semua orang yang hadir, kaisar dari 72 dinasti, kepala 7 sekte, Qin Wuyan, tetua tertinggi dari sekte Segel Suci, dan ahli pedang dari sekte pedang Tongtian, semuanya melihat ke arah Ji Bei. Saya melihat orang tua yang sekarat ini. Saya melihat prajurit ini yang hanya berada di alam Feitian tingkat pertama. Huff, beraninya kamu membunuh putra mahkota kekaisaran Qinglongku. Kenapa kamu, sekte Lingjian, begitu keras kepala? Bunuh dia. Balas dendam untuk yang mulia putra mahkota. Bunuh dia. Bunuh orang ini yang telah hidup tetapi tidak ada yang mendukungnya. Benda, bunuh dia. Para prajurit berteriak satu demi satu. Beberapa dari prajurit ini sama sekali bukan prajurit kekaisaran Qinglong. Mereka bersikeras untuk mengaum pada Ji Bei sekarang, benar-benar ingin tolong Kaisar Naga. Long Lingqiao berkata dengan dingin, Su Chang, kamu bisa mulai. Su Chang berdiri di depan Ji Bei dan berkata sambil tertawa, ya, Kaisar Naga. Su Chang segera kembali ke para prajurit di alun-alun istana Qinglong. Menyeringai, dan berkata dengan keras, saya tahu Anda ada di sini, dan saya juga tahu bahwa Anda termasuk di antara 100.000 prajurit alam Yangshen di alun-alun istana Qinglong. Apakah kamu takut? Apakah kamu takut untuk keluar? Kata Su Chang sambil mencibir. Seluruh tempat menjadi sunyi, dan suara Su Chang sangat keras, tidak hanya menyebar ke istana Qinglong, tetapi juga menyebar ke seluruh alun-alun di luar istana Qinglong, dan bahkan ke seluruh kota kekaisaran. Su Chang tidak malu-malu hanya untuk memastikan kata-katanya dapat didengar oleh Lin Bai. Lin Bai duduk di kursi dan mengepalkan tinjunya pada saat ini, niat membunuh di dalam hatinya menyebar tanpa kendali. Su Chang, dengan siapa dia berbicara? Apa sebenarnya yang Su Chang bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Su Chang sepertinya sedang mencari seseorang. Banyak prajurit yang tampak penasaran setelah mendengar kata-kata Su Chang. Dunia sunyi, hanya suara Su Chang yang bergema.
Su Chang segera tersenyum lagi dan melanjutkan, apakah kamu tahu betapa polosnya para prajurit itu ketika aku pergi ke Sekte Lingjian dan memerintahkan pembantaian semua anggota Sekte Lingjian? Haha, aku masih mengingat mereka dalam genangan darah. Di udara. Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa banyak dari mereka masih meneriakkan namamu sesaat sebelum mereka mati, berharap kamu bisa turun dari langit dan menyelamatkan Sekte Pedang Roh lagi. Tapi, kamu tidak muncul. Kamu juga tidak datang. Ada 35.123 orang di Sekte Lingjian. Tidak ada yang selamat. Darah di Lingjian Sekte belum mengering. Benar-benar, ini memberiku sisa rasa yang tak ada habisnya. Sekarang, hanya ada satu orang yang tersisa di Sekte Lingjian. Ji Bei. Su Chang tersenyum, berjalan ke arah Ji Bei yang sekarat yang tergeletak di tanah, dan menginjaknya di atas kepala Ji Bei. Su Chang tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tidak hanya akan menghancurkan sektemu, tapi juga membantai saudara-saudaramu. Tunggu dan lihat saja. Setelah hari ini, aku tidak akan melepaskan siapapun yang berhubungan denganmu. Keluargamu satu persatu dan dengarkan ratapan mereka. Setiap wanita di keluargamu akan menjadi cabang wanita dan dipermalukan oleh ribuan orang. Aku akan membunuh orang kepercayaanmu. Setelah mereka bosan bermain, kirim mereka ingin menemuimu, hahaha. Su Chang berkata sambil tersenyum liar. Apakah kamu belum keluar? Jika kamu belum keluar, aku akan membunuh Ji Bei. Su Chang mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya, mengarahkannya ke kepala Ji Bei, dan berkata sambil mencibir. Segala sesuatu di dalam dan di luar Aula Qinglong sunyi. Kaisar Naga dan Long Batian tampak diam, dan Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian juga diam. Kaisar dari dinasti lain dan 7 sekte besar juga menyaksikan adegan ini dan tidak mengambil tindakan. Su Chang, bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku jika kamu bisa. Ji Bei meraung saat Su Chang menginjaknya. Sekarang Ji Bei hanya ingin mati. Dia tahu hanya dialah yang akan mati. Setelah Lin Bai melihatnya mati, dia tidak akan mengambil risiko lagi. Su Chang berkata dengan dingin, jangan khawatir, Ji Bei, akan ada hari di mana kamu mati. Lin Bai, apakah kamu benar-benar ingin melihat orang terakhir di Sekte Lingjianmu mati di tanganku? Keluar belum? Su Chang meraung marah. Ketika Su Chang memanggil nama ini, semua prajurit yang hadir terkejut, saling memandang, dan berkata dengan bingung, Lin Bai. Siapa Lin Bai? Mengapa kamu belum pernah mendengar nama ini? Saya tahu nama ini. Tampaknya dia adalah pendekar pedang jahat dari Lingdong, sangat kuat. Tetapi bukankah orang ini sudah mati? Mati. Karena dia sudah mati, mengapa Su Chang masih mengaum di sini? Banyak semua orang berkata dengan bingung. Di Istana Qinglong, Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian sedikit terkejut saat mendengar nama Su Chang dipanggil, dia mengira Su Chang akan memanggilnya, Dong Fang Bai. Tapi saat ini, Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian merasa lega mendengar bahwa orang yang dicari Kekaisaran Qinglong dan Su Chang adalah Lin Bai, bukan Dong Fang Bai. Su Chang mencibir dan berkata, kamu benar-benar bisa menjaga ketenanganmu. Kalau begitu, lihat saja Ji Bei mati. Lin Bai, jangan keluar, jangan keluar. Sayang sekali aku mati. Selama kamu hidup, pedang roh sekte itu belum dihancurkan. Lin Bai, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan di Sekte Lingjian? Selama kamu tidak mati, Sekte Lingjian tidak dapat dihancurkan. Jangan keluar, jangan mengambil tindakan. Biarkan Su Chang bunuh aku, kamu harus hidup dengan baik, dan ketika kamu cukup kuat untuk menghidupkan kembali Sekte Lingjian, kamu akan membalas dendam pada mereka satu persatu. Haha, Ji Bei tertawa gila-gilaan, tampak seperti dia rela mati dengan murah hati. Su Chang berkata dengan dingin, Ji Bei, karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Saat dia berbicara, Su Chang menikam kepala Ji Bei dengan pedang. Saat itu, sebuah suara dingin keluar, berhenti. Bab 1750 aku. Itu Lin Bai. Tepat ketika seluruh tempat sunyi, ketika kepala 72 dinasti dan 7 sekte besar terdiam, dan ketika semua prajurit menonton dengan acuh tak acuh, sebuah suara acuh tak acuh bergema di dunia yang sunyi. Berhenti. Suara dingin ini, meski sangat kecil, memecah keheningan di dunia seperti guntur yang menggemparkan bumi. Su Chang buru-buru menghentikan pedangnya, dan ujung pedangnya berhenti di atas kepala Ji Bei, dia mendongak dengan ekspresi ekstasi, mencari orang yang berbicara. Di Istana Qinglong, Kaisar Naga dan Long Batian juga memandang penuh harap ke alun-alun di luar Istana Qinglong. Ahli pedang dari Sekte Pedang Tongtian juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Selain orang-orang ini, ada orang lain yang juga menantikannya, dan itu adalah Qin Wuyan, tetua tertinggi dari Sekte Segel Suci. Berhenti. Suara itu datang, dan di sudut alun-alun Istana Qinglong, seorang pria berpakaian putih dan berjubah berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah ke seberang Su Chang. Lin Bai, kamu akhirnya keluar. Su Chang melihat pria berbaju putih berjalan mendekat.
Meskipun dia mengenakan jubah dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Su Chang dan Lin Bai adalah musuh bebuyutan. Bahkan jika Su Chang melihat Lin Bai, Anda juga bisa mengenali Lin Bai dari punggung Bai. Sesampainya di hadapan Su Chang, Lin Bai diam-diam melepas jubahnya, memperlihatkan wajah tampan. Dongfang Bai, Master Pedang, kepala sekolah dari Sekte Pedang Tongtian, segera berseru di Istana Qinglong. Itu Dongfang Bai. Dongfang Bai, penerus pedang iblis. Mengapa dia ada di sini? Banyak pejuang yang terkejut saat melihat Dongfang Bai keluar. Su Chang mendengar suara terkejut yang muncul dari penonton, dan segera berkata sambil tersenyum, semuanya, saya khawatir Anda masih belum tahu bahwa Master Pedang Muda Dongfang Bai yang diusir dari Sekte Pedang Tongtian adalah 9 penjahat. Di Tanah Lingnan, Dongfang Bai, salah satu super jenius. Dia adalah pendekar pedang jahat dari Lingdong yang membunuh Long Qingfeng, Qin Beiyao, dan lainnya. Dongfang Bai, itu Lin Bai. Su Chang tersenyum muram, menatap Lin Bai dan berkata, apa? Dongfang Bai sebenarnya adalah penggarap pedang jahat dari Lingdong. Pembudidaya pedang itu sebenarnya adalah Dongfang Bai. Ini, banyak prajurit memandang ke arah Dongfang Bai dengan tidak percaya. Di Istana Qinglong, Master Pedang memandang Dongfang Bai dengan mata terbelalak. Bahkan Sui An dan Gui Jing di sampingnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ketika pembudidaya pedang jahat di Lingdong lahir, Sekte Pedang Tongtian dan Sekte Pedang Donglan menerima banyak berita. Awalnya kedua sekte ini ingin pergi ke Lingdong untuk mencari pembudidaya pedang jahat ini, tetapi kemudian mereka mendengar bahwa karena dia sudah mati, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Di Aula Qinglong, di kursi Sekte Pedang Donglan, Ye Jianqiu menunjukkan sedikit pemahaman di matanya. Dia menatap Lin Bai dan bergumam, jadi dia adalah Lin Bai. Saya akhirnya mengerti mengapa Anda berada di dalam langit berbintang. Di kota, saat mereka melihat Dongfang Bai mengambil tindakan, mereka berbalik dan pergi. Kamu mengenalinya, kan? Ye Jianqiu berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, jika suatu hari aku mengubah penampilanku, bisakah kamu mengandalkan pedang juga? Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Su Chang memandang Lin Bai dan terus berkata sambil tersenyum, orang ini membunuh tiruan Ye Jianjun di Miracle Ridge, mahkota Pangeran Kekaisaran Qinglong, Long Qingfeng, dan pemimpin tertinggi Sekte Segel Suci. Keturunan dari sesepuh, Qin Beigao. Kemudian dia mengubah identitasnya, menyelinap ke Lingnan, dan bahkan menjadi anggota Sekte Pedang Tongtian, di mana dia belajar ilmu pedang langit dan bumi. Lin Bai, berapa lama kamu akan menyembunyikan dirimu? Apakah kamu masih tidak menunjukkan wajah aslimu? Su Chang menatap Lin Bai dan meraung. Pada saat ini, semua prajurit yang hadir memusatkan perhatian mereka pada Lin Bai lagi, ingin melihat apakah Dongfang Bai adalah penyamaran Lin Bai. Bahkan Master Pedang, Sui An, Gui Jing, Kaisar Naga, dan Qin Wuyan menantikan pemandangan ini dan memandang Lin Bai dengan mata cerah. Ji Bei yang diinjak oleh Su Chang tampak sedikit ke samping. Di bawah rambutnya yang berantakan, sepasang pupil tua terlihat. Dia memandang Lin Bai dan menggelengkan kepalanya sedikit, menyuruh Lin Bai untuk tidak menunjukkan wajah aslinya. Penatua Ji Bei, saya, Lin Bai, bersalah atas Sekte Lingjian. Lin Bai berkata kepada Ji Bei dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Ji Bei berteriak pada Lin Bai dengan seluruh kekuatannya, tidak. Tidak, jangan, keluar, keluar, aku tidak mengenalmu, aku tidak mengenalmu. Keluar, kamu adalah Dongfang Bai. Kamu itu bukan Lin Bai, keluar dari sini. Su Chang, ayolah, bunuh aku, bunuh aku. Bunuh aku. Ji Bei berjuang mati-matian saat ini, mengaum pada Su Chang dan Lin Bai. Berdiri, Su Chang tidak bisa membunuh Ji Bei sekarang. Dia tahu ini adalah langkah terakhir. Selama Lin Bai menunjukkan wajah aslinya, kematian hari ini akan lengkap. Di kota Kekaisaran Qinglong, dikelilingi oleh puluhan ribu orang kuat di alam Yangshen, di bawah tangan kaisar dari 72 dinasti dan kepala 7 sekte besar, Lin Bai pasti mati. Jejak kekuatan spiritual melonjak, dan wajah Lin Bai mulai berubah secara bertahap. Ketika para pejuang yang hadir melihat wajah Lin Bai, fitur wajahnya mulai bergerak, dan tulang-tulang di tubuhnya mulai berubah. Dalam sekejap mata, dia berubah dari Dongfang Bai yang anggun menjadi seorang pemuda berwajah dingin. Ada perbedaan besar antara pemuda ini dan Dongfang Bai. Ini Lin Bai. Mata Lin Bai menjadi dingin saat wajah aslinya terungkap, dan dia menatap Su Chang dan berkata. Ji Bei melihat hantu yang menyamar di wajah Lin Bai memudar, menampakkan wajah aslinya, dan langsung berkata tanpa daya, Lin Bai, kamu bingung, aku hanya punya satu kehidupan, dan tidak sayang untuk mati. Lin Bai mengungkapkan penampilan aslinya dan segera berlutut. Dia berkata kepada Ji Bei, Penatua Ji Bei, kesalahan Lin Bai ku yang menyebabkan puluhan ribu murid Sekte Pedang Roh menderita bencana yang tidak masuk akal. Aku, Lin Bai, malu dengan Sekte Pedang Roh.
sekte, dan bahkan lebih tidak layak lagi atas roh kepahlawanan puluhan ribu murid sekte Lingjian. Jibei terbaring tak berdaya di tanah, dengan air mata darah mengalir dari matanya. Segera, Lin Bai berdiri, menatap Su Chang dengan wajah dingin, dan berkata, Kaisar Naga Long Ling Qiao, Long Batian, Su Chang, kamu mencariku, aku sudah di sini. Kamu, Pangeran Long dari Kekaisaran King Long, King Feng, aku membunuhnya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lin Bai berkata dengan keras ke istana King Long. Kaisar Naga Long Ling Qiao, yang sedang duduk di kursi naga, berdiri sedikit saat ini, menatap Lin Bai dengan tatapan fanatisme di matanya. Bahkan wajah Long Batian pun dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya Master Pedang dari Sekte Pedang Tongtian yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat ini. Pada saat ini, orang lain di istana King Long berdiri, dan kekuatan yang kuat menyapu seluruh tempat, menekan Lin Bai. Orang ini adalah tetua tertinggi dari Sekte Segel Suci, Qin Wuyan. Lin Bai, aku bertanya padamu, apakah Qin Beiyao mati di tanganmu? Qin Wuyan berkata dengan dingin. Aku membunuhnya. Lin Bai berkata terus terang. Pada saat ini, pemimpin Sekte Segel Suci juga berdiri dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai, lalu kamulah yang membunuh pelindung tertinggi Sekte Segel Suci, Dong Qian. Lin Bai berdiri di King Long alun-alun istana dan berkata dengan keras. Saya membunuh Dong Qian, pelindung tertinggi Sekte Segel Suci, Zhao Hansheng, leluhur dinasti Zhao, Su Lihai dan Su Wei dari dinasti Su, putra suci dan pelindung tertinggi Sekte Luotian, dan penatua Xuan Huo dari Sekte Hati Terbakar. Jika kamu ingin balas dendam, datang saja. Begitu dia selesai berbicara, pedang iblis itu bergerak dan muncul di tangan Lin Bai. Pedang itu berdengung dan memancarkan suara seperti pedang semangat juang yang membubung ke angkasa. Di istana King Long, kaisar dari 7 sekte besar dan 72 dinasti memelototi Lin Bai satu demi satu, seolah-olah mereka akan mengupas kulit Lin Bai dan mengencangkan otot-ototnya, dan niat membunuh memadat di King Long. Istana seperti binatang raksasa yang bangkit dari alam liar. Orang-orang yang ingin membunuh Lin Bai termasuk pemimpin Sekte Segel Suci, penatua tertinggi Qin Wuyan dari Sekte Segel Suci, Kaisar Naga Long Ling Qiao, Long Batian, pemimpin Sekte Luotian, pemimpin dari Sekte Hati Terbakar, dinasti Su, dan dinasti Zhao. Dan prajurit lainnya yang ingin pamer di pesta ulang tahun Kaisar Naga.